Di antara begitu banyak bakat yang dimiliki oleh setiap manusia, ada dua yang berorientasi pada analisis. Jadi dia lebih mementingkan analisa. Nah, bakat apa saja atau yang di Pace disebut dengan profil apa saja? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Pada Pace untuk pengembangan karir episode yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai bakat yang lebih mementingkan kepada analisa. Jadi semuanya dianalisa dulu. Ada dua bakat atau yang di Pace biasa disebut dengan profile. Jadi ada dua profile, yaitu the analyzer dan satu lagi, ya betul, the philosopher. Orang dengan bakat analyzer atau analisa dan orang dengan bakat the philosopher, udah jelas ya, filsuf sukanya mikir kayak gitu. Nah, orang dengan bakat di analyzer ini dia termotivasi biasanya ada kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Terus juga dapat mendapat tempat yang nyaman dan aman. Sehingga kenapa dia harus mendapatkan tempat yang dia merasa cukup nyaman untuk bekerja? Karena kalau kita menganalisa sesuatu, itu kan membutuhkan keheningan ya, membutuhkan konsentrasi penuh. Nah, itu sebabnya orang dengan bakat analyzer, dia kalau diberi tempat yang aman dan nyaman, dia akan bisa jauh lebih berkembang, dia akan bisa jauh lebih fokus, seperti itu. Selain itu, dia juga untuk bisa tetap termotivasi, dia harus moodnya itu harus dalam kondisi bagus, seperti itu. Nah, moodnya untuk terjaga supaya dia tidak menjadi demotivasi atau kehilangan motivasi, itu dia harus apa yang dia kerjakan itu mendapatkan penghargaan atau apa yang dia kerjakan itu dihargai. Kemudian dia itu bisa kehilangan motivasi ketika apa yang dia kerjakan itu dipertanyakan. Udah capek-capek analisa terus kok kayak gini sih, kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa itu tidak dihargai, itu membuat dia kehilangan motivasi untuk bekerja. Terus juga ini orang dengan bakat analyzer itu dia bisa kehilangan motivasi kalau dia dimanfaatkan oleh teman. Karena begini, dia itu kan pada dasarnya suka menganalisa ya. Jadi ketika dia mau berteman atau dia mau dekat dengan seorang pun, dia juga alam bawah sadarnya tuh sudah menganalisa ini orang seperti apa sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, ketika dia ternyata dimanfaatkan oleh temannya, otomatis egonya jadi, aduh kan saya udah menganalisa bahwa ini teman saya ini sebenarnya baik, tapi kenapa saya juga masih bisa dibohongin atau masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu membuat dia menjadi kehilangan motivasi. Sebenarnya orang dengan bakat di analyzer itu bagusnya itu bekerja di mana? Jelas orang yang dengan bakat analyzer, karena dia menganalisa, dia pandai menganalisa data-data, dia bagus bekerja di belakang meja. Entah itu menganalisa keuangan, entah itu menganalisa kesehatan atau pendidikan, seperti itu orang punya bakat menganalisa. Konsultan pajak juga punya bakat analyzer karena dia harus bisa menganalisa ya. Nah, selain itu dia itu kalau misalnya dia harus disuruh bekerja sendiri bagaimana? Oh, nggak masalah. Untuk orang dengan bakat analyzer itu dia tidak mempunyai masalah ketika dia harus bekerja sendirian. Malah dia cenderung merasa bahwa saya bisa lebih berkonsentrasi. Karena orang dengan bakat analyzer dan filosofer itu ada kecenderungan untuk pendiam. Maksudnya dengan bakatnya yang cukup tinggi ya, di atas 60 seperti itu, ada kecenderungan untuk lebih diam. Dan orang dengan bakat analyzer itu dia sebenarnya juga mempunyai kemampuan untuk menjadi entrepreneur. Dia mempunyai kemampuan untuk menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneurnya itu yang seperti apa? Entrepreneur ya bekerja
menggunakan sistem atau menggunakan analisa. Jadi dia menjadi konsultan keuangan, seperti itu dia cocok. Oke, konsultan pengembangan diri berdasarkan pajak juga cocok karena dia harus menganalisa ya. Terus orang dengan bakat di analyzer itu juga cocok untuk menjadi seorang peneliti ilmuwan kayak gitu. Itu orang dengan bakat di analyzer, dan dia senang sekali untuk menjadi pelopor. Jadi dia harus bisa menjadi yang menemukan sesuatu. Nah itu dia senang mencoba hal-hal baru, terus akhirnya dia, apalagi kalau strukturnya kreator, nah itu pasti membuat penemuan-penemuan yang pada akhirnya bisa dipergunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan orang dengan bakat the philosopher? Orang dengan bakat the philosopher ini dia termotivasi untuk memahami realita. Namanya filsuf, dia kan sukanya mikir kayak gitu kan ya. Dia mikir terus mengamati bagaimana kehidupan ini bekerja, bagaimana dunia ini bekerja. Itu orang dengan bakat philosopher atau filsuf. Dan orang dengan bakat philosopher ini terkenal karena insight-nya atau karena kebijaksanaannya. Terus untuk seorang yang punya bakat the philosopher itu dia mempunyai pribadi yang unik, dan senang bergerak bebas. Dia juga diberi talenta, kecerdasan, terus kreativitas yang tinggi, terus senang mengeksplor sesuatu yang belum pernah digali oleh orang lain. Nah itu orang dengan bakat philosopher. Dia mempunyai pemikiran yang open minded, jadi bisa menerima masukan dari rekan-rekan kerjanya, walaupun dia cenderung agak pendiam, tapi dia mau menerima masukan pendapat yang diberikan oleh rekan kerjanya. Dia mempunyai sifat yang loyal juga, terus dia berani, dan dia ada keinginan untuk selalu memotivasi timnya, memotivasi teman-temannya. Itu orang dengan bakat the philosopher. Orang dengan bakat the philosopher ini juga mempunyai kemampuan dia bisa membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Jadi dia bisa membangkitkan semangat orang-orang yang di sekitarnya. Karena dia suka mengamati bagaimana si A, si B, si C, otomatis kan dia paham ya. Dia paham bagaimana orang tersebut. Nah itu pada akhirnya talenta dia suka mengamati ini, akhirnya dia pergunakan untuk bisa lebih mengenal teman-temannya, dan akhirnya kalau teman-temannya merasa down, dia bisa membangkitkan semangat, dia bisa memotivasi kembali untuk bekerja bersama. Terus, nah apa yang bisa membuat dia kehilangan motivasi? Yang bisa membuat dia kehilangan motivasi adalah dia kalau disuruh melakukan sesuatu dalam kondisi dia nggak siap, terus dia tiba-tiba disuruh melakukan pekerjaan, misalnya dia disuruh menghitung kayak gitu, dia seorang akuntan misalnya ya, dia kan harus bekerja dengan data-data, hitung-hitungan kayak gitu. Nah dia dalam kondisi nggak siap, terus tiba-tiba dia langsung disuruh melakukan ini nih, harus selesai jam sekian. Nah itu dia biasanya langsung down kayak gitu. Tapi nah itu manusia itu kan kompleks ya, jadi kita harus bisa melihat secara keseluruhan juga prosentase dia bakat filsufnya itu seberapa besar. Pastikan di antara bakat filsuf itu dia juga punya bakat-bakat yang lain, dan strukturnya juga bagaimana. Kalau filsuf terus strukturnya konektor itu kan senang bergaul ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia disuruh mengerjakan mendadak kayak gitu, bisa jadi dia masih bisa menerima. Dia strukturnya konektor dan dia punya bakat filsuf,
terus juga punya bakat the friend, itu masih memungkinkan kayak gitu. Jadi bagaimana kita melihat semuanya itu harus dalam satu komponen yang besar, nggak bisa cuman melihat satu aja. Tapi kalau orang dengan bakat utamanya ya, main profile atau bakat utamanya itu the philosopher, nah itu dia mempunyai karakteristik yang seperti tadi sudah disebutkan. Jadi dia itu orangnya selalu mengobservasi dulu, terus dia juga intuitif, biasanya dia intuitif kayak gitu. Terus dia juga harus diberi waktu untuk memahami sesuatu. Nah, kalau dari Pace itu kan kita bisa melihat ya 10 tahun ke depan itu ada peluang atau ada tantangan apa. Nah, ketika kita melihat bahwa di dekade selanjutnya itu ternyata bakat yang akan kita gunakan adalah di analyzer, maka kemampuan yang harus kita miliki adalah kita punya kemampuan daya analisa yang cukup tinggi. Terus kita juga berbudaya. Maksudnya berbudaya itu kita lebih kepada sekeliling itu kita tahu menempatkan diri. Nah, itu orang dengan bakat di analyzer. Terus dia juga harus bisa menambah pengetahuan dia. Dia harus lebih belajar lagi. Misalnya dia sekarang sudah menggeluti suatu bidang di kesehatan. Nah, di depannya itu ternyata dia ada bakat analyzernya dipergunakan lebih. Nah, dari sekarang itu dia harus bisa menyiapkan diri untuk menambah ilmu pengetahuan lagi di bidang kesehatannya. Supaya nanti ketika ada kesempatan untuk dia memasuki di mana bakat analyzernya dipergunakan, dia jauh lebih siap untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, ini bakat dengan orientasi pada analisis. Jadi analisa data, entah itu keuangan, kesehatan, pendidikan, itu sesuatu yang membutuhkan detail, sesuatu yang membutuhkan harus dihitung atau diperhatikan atau dipikirkan dengan cermat. Nah, itu orang dengan bakat di analyzer dan the philosopher. Akan tetapi kekurangan dari orang yang mempunyai bakat di analyzer dan the philosopher yang cukup tinggi, terutama the philosopher, dia tuh orangnya suka mikir kan. Jadi apa-apa dipikirkan dulu gitu loh. Nah, itu yang bisa menghambat dia untuk maju. Jadi ketika ada kesempatan tapi dia kebanyakan mikir kayak gitu, atau mungkin dia juga ada rasa trauma atau rasa takut di masa lalu yang membuat dia gagal dan itu belum sembuh, itu juga bisa menyebabkan dia tidak sukses kayak gitu, atau kesuksesannya tertunda karena dia ragu. Nah, ada baiknya kita dari sekarang mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan kita. Nah, itu dibersihkan dulu. Ketika kesempatan itu datang, entah itu kesempatan kita menggunakan di mana bakat kita yang digunakan itu yang berorientasi pada tindakan atau pada manusia atau pada membutuhkan analisa, kita sudah siap seperti itu. Nah, kalau orang di analyzernya cukup tinggi, bakat di analyzernya cukup tinggi, lebih dari 85%, itu ada kecenderungan juga dia lambat mengambil keputusan. Karena apa? Karena semuanya dianalisa dulu, dianalisa ini untungnya apa, ini ruginya apa, ini untungnya apa. Terkadang kan kita membutuhkan suatu keputusan dengan cepat. Nah, orang dengan bakat di analyzer terlalu tinggi ini seringkali kehilangan kesempatan karena dia terlalu banyak menganalisa dulu gitu. Jadi
bagaimana menyeimbangkan itu semua supaya ketika kesempatan itu datang kita bisa mengambil kesempatan itu, kita sadar bahwa oh ternyata bakat analyzerku memang terlalu tinggi kayak gitu. Nah, kita harus introspeksi diri untuk tidak terlalu menganalisa untung rugi kayak gitu, yang pada akhirnya kita kehilangan kesempatan tersebut. Kita harus mempunyai keberanian untuk mencoba. Jadi semuanya harus dimulai dulu, jangan belum kita udah memperhitungkan, aduh nanti kalau ini bagaimana ya, kalau itu bagaimana, kalau ini itu, pada akhirnya kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan yang kita mungkin sudah menunggu-nunggu kesempatan itu dari lama, karena kebanyakan menganalisa, kebanyakan takut gitu kan. Orang biasanya menganalisa itu karena ada rasa takut, padahal udah berdoa minta supaya dibukakan kesempatan tersebut gitu kan. Ketika kesempatan tersebut datang, banyak mikir, nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana. Nah, kita sudah tahu nih bakatnya analyzer tinggi, filosofernya juga tinggi. Nah, jangan takut untuk mencoba, coba aja dulu kayak gitu. Itu tips untuk yang mempunyai bakat the philosopher dan the analyzer yang cukup tinggi. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba orang dengan bakat analyzer dan philosopher itu ya. Ini untuk seri ketiga mengenai PACE untuk pengembangan karir dengan orientasi pada analisa. Sampai bertemu pada episode yang keempat nanti untuk PACE untuk pengembangan karir yang selanjutnya. Nanti akan berorientasi pada apa lagi nih yang episode keempat. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya juga bersemangat untuk berbagi pengetahuan mengenai PACE untuk pengembangan karir. Terima kasih.